Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat radhiyallahu wa barakalakum. Alhamdulillah hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luar biasa besar kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita insya Allah akan menunaikan dan akan menjalankan sholat tarawih di malam ke-27. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa pahala atau fadilah kita melaksanakan tarawih di malam ke-27? Dalam kitab Durratun Nasihin, seorang ulama mengatakan, wa minal lailati sabi'ati wal ashrin jaza yaumal qiyamati ala sirat kalbarkil khotib. Seseorang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-27, dia akan melewati jembatan atau titian Shiratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Itu artinya apa? Dia akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam beberapa maraji dikatakan, terutama di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa jembatan atau sirat yang akan kita lalui itu sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian di jembatan tersebut mempunyai pos-pos. Setidaknya ada 7 pos yang akan kita lalui, dan setiap posnya itu bisa ditempuh oleh seorang manusia hingga 3.000 tahun. 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun mendatar, kemudian 1.000 tahun menurun. Kemudian di setiap pos itu kita akan ditanyakan di pos yang pertama akan ditanyakan tentang iman dan Islam kita. Apakah kita betul-betul punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan keislaman kita dengan baik atau tidak. Kemudian di pos yang kedua kita akan ditanyakan tentang sholat kita. Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan benar atau tidak. Kemudian di pos yang ketiga kita juga akan ditanyakan tentang zakat kita. Apakah kita sudah menunaikan zakat kita dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian di pos yang keempat kita akan ditanyakan tentang apa? Tentang puasa. Apakah kita sudah melaksanakan puasa atau bolong-bolong? Apabila kita berhasil menjawab bahwa kita sudah melaksanakan puasa dengan baik, kita akan melewati pos yang berikutnya, yaitu pos yang kelima. Tetapi apabila kita tidak bisa menjawab bahwa kita tidak melaksanakan puasa di kesempatan atau di tahun ini, dia akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang berada di bawah Shiratal Mustaqim. Dan apabila kita berhasil ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan puasa dengan baik, kita akan melewati fase berikutnya, akan melewati pos berikutnya. Dan seandainya tidak, Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam seketika itu juga. Kemudian di pos yang kelima, orang itu akan ditanyakan tentang ibadah haji dan umrohnya, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Kemudian pada pos yang keenam akan ditanyakan juga tentang apakah manusia itu bisa melaksanakan wudhu dan janabah dengan baik. Dan yang terakhir, manusia akan ditanya tentang ketaatannya kepada kedua orang tua. Apakah dia taat kepada kedua orang tuanya atau tidak? Apabila dia tidak melaksanakan birrul walidain, apabila dia tidak taat kepada kedua orang tua, Allah akan cemplungkan orang tersebut ke dalam neraka yang berada di bawah sirat tersebut. Na'udzubillah
summa na'udzubillah min zalik. Dan alhamdulillah kaum muslimin muslimat, soimin soimat, radhiya ankum wa barakalakum, bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-27, insya Allah kita ini akan melewati jembatan atau titian sirat tersebut dengan kecepatan secepat kilat. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama niatkan diri kita untuk melaksanakan puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.